Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam pembelajaran walaupun kita di rumah. Oke anak-anak ibu, sebelum memulai materi kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak ibu, sebelum ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan ke materi minggu kemarin, yaitu tentang seni lukis dan juga tentang seni patung. Apa itu pengertian daripada melukis? Apa itu pengertian dari patung? Menurut pendapat bagaimana? Menurut Mike bagaimana? Nah itu materi-materi minggu kemarin. Kemudian tujuan daripada patung, tujuan daripada melukis. Untuk apa saja? Satu, sosial, personal, kemudian komersil. Nah itu harus anak-anak ibu dihafalkan. Kalau mungkin pertemuan ibu bisa langsung tanya jawab, karena ini kita melalui via video, jadi ya mau nggak mau kalian harus mendengarkan materi-materi yang ibu bahas. Baik anak-anak ibu, materi minggu ini yaitu tentang seni musik. Di dalam bab 3, silahkan anak-anak ibu buka dulu bukunya, materi tentang bab 3 halaman 39. Silahkan dibuka. Setelah dibuka dibaca dulu dan dipahami apa itu materi di dalam seni musik ini. Yang pertama di dalam materi seni musik adalah satu atau bagian A-nya halaman 41. Silahkan. A adalah jenis-jenis daripada penampilan. Penampilan apa itu? Bisa penampilan vokal, solo atau tunggal. Apa itu penampilan? Pada saat anak-anak ibu menampilkan suatu pertunjukan, baik itu tari, musik, vokal atau musik ataupun tradisional, drama dan sebagainya, pasti ada beberapa jenis penampilan. Di antaranya yang kita bahas adalah jenis penampilan solo. Solo itu adalah tunggal. Ibu menyanyi ini sendiri. Nah, itu tunggal. Kalau berdua, ibu menampilkan nyanyian atau berdua di depan kelas, itu adalah duet. Yang tiga, kalau 3 orang bagaimana Bu Susi? 3 orang adalah menampilkan yaitu trio. Yang keempat, kuartet. Kelima, quintet. 6, septime. Ketujuh, oktav. Baik, lebih daripada 7 orang Bu, atau 10, 12, 15, itu bukan lagi solo, tetapi masuk ke dalam vokal group. Oke, anak-anak ibu, sampai situ dulu bagian A pengertiannya, yaitu tentang penampilan solo atau tunggal. Baik, apa sih Bu Sisi dalam beberapa penampilan vokal ini justru memiliki beban yang sangat berat? Betul Bu, kalau menampilkan kita sendiri bukan main Bu, mental kita betul. Itulah profesional seorang artis yang biasa menyanyi solo. Solo itu bukan main, harus menguasai panggung, harus menguasai musik. Nah itu penampilan, jenis-jenis penampilan solo. Jadi kalau ibu tanya, nah kalau orang yang menampilkan hanya 3 orang apa? Trio Bu. Kalau lebih daripada 10 orang, 15 orang, vokal grup Bu. Kalau 1 orang solo. Nah itu jenis-jenis daripada penampilan. Baik anak-anak ibu, bagian A silahkan dibaca, yaitu tentang jenis dan penampilan vokal atau solo atau tunggal. Jadi apa itu penampilan? Menampilkan sebuah pertunjukan. Nah menampilkannya kenapa dibilang solo? Karena hanya 1 orang. Kalau 2 duet, 3 orang trio, 4 orang kuartet, 5 orang solo, duet, trio, kuartet, quintet, 6 orang septime, 7 orang adalah oktav. Lebih daripada 7 orang berarti vokal grup. Oke, anak-anak ibu mengerti materi bab 3 tentang jenis penampilan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis penampilan, B-nya apa Bu Sisi? Apa sih materi? Materi dalam vokal ini. Sebelum materinya banyak Bu Sisi, yaitu 1, apa sih suara? Suara adalah yang dikeluarkan oleh suara manusia, yaitu vokal. Apa itu vokal? Vokal adalah suara yang dikeluarkan oleh manusia. Nah, warna vokal itu bermacam-macam materinya. Ada timbre atau warna satu, warna suara atau timbre. Yang kedua, wilayah nada. Yang ketiga yaitu suara anak, suara wanita atau suara remaja. Suara remaja dibagi 2, wanita dan itu materi-materinya. Jadi apa yang mau kamu tampilkan solo ini? Bu, kami mau solo, berarti menampilkan sendiri. Nah, materinya apa? Menyanyi mau remaja, dewasa ataupun bagaimana? Bu, apa sih bedanya menyanyikan dengan warna suara? Warna suara sangat apa namanya tuh?
kamu atau anak-anak ibu pahami, ibu nih menyanyi. Biasanya kalau orang apa namanya tuh bernyanyi, ada yang suaranya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ada yang do re mi, itu disebut dengan warna. Warna suara ini ada yang vibronya tebal, ada yang lembut. Nah, sesuaikan dengan kemampuan warna suara kita. Jadi kita menyanyi jangan Bu, kami mau nyanyi Rosa, suaranya cempreng. Desir pasir di padang tandus. Itu yang suara memang harus timbrenya tebal. Kemudian bagaimana Bu, yang kedua yaitu warna atau wilayah nada. Di dalam mempelajari seni musik ada dua pentatonis, ada dua tangga nada, yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Apa itu wilayah tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Da mi na ti la da da la ti na mi da. Itu tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada atau 5 not. Da mi na ti la da la ti na mi da. Sedangkan tangga nada yang memiliki 7 nada atau 7 not yaitu tangga nada diatonis. Contohnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu disebut dengan wilayah nada atau tangga nada. Tangga nada ingat ada 2 yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Oke, yang ketiga, Bu Sisi, apa sih yang disebut dengan suara anak dan suara dewasa? Suara anak, anak-anak ibu pasti melihat di anak-anak TK lah, kamu pergi ke TK pasti melihat mereka bernyanyi dengan gurunya. Ayo anak-anak ibu menyanyi, ya Bu. Lagunya contohnya balonku ada 5. Anak TK menyanyi yang dia tahu hanya suara tinggi dengan rendah. Contohnya ada yang menyanyi balonku ada 5. Ada yang balonku ada. Karena mereka yang anak-anak suara anak itu hanya tahu 2, suara tinggi dan suara rendah. Nah, kalau kalian sudah anak SMP itu udah mulai masuk ke suara dewasa atau remaja. Nah, suara remaja atau dewasa itu dibagi menjadi 2, suara perempuan dan suara laki-laki. Nah, suara perempuan pun dibagi. Contohnya, suara perempuan ada suara tinggi, suara sedang, dan suara rendah. Suara tinggi contohnya sopran, suara sedang mezzo, suara rendah alto. Itu pembagian daripada suara perempuan. Kalau laki-laki bagaimana Bu Susi? Sama, laki-laki juga dibagi menjadi 2 kelompok. 3 kelompok, maaf, yaitu suara tinggi, sedang, dan rendah. Nah, suara tinggi laki-laki apa? Tenor. Suara sedang, bariton. Suara rendah, bass. Jadi, tenor, bariton, bass. Kalau perempuan, sopran, mezzo, alto. Itu beberapa pembagian suara untuk suara remaja atau dewasa. Baik anak-anak ibu, bab 3 baru sampai dengan menampilkan suara atau menampilkan satu orang atau menampilkan satu orang solo atau duet, trio, dan itu menampilkan beberapa penampilan, diantaranya penampilan satu orang solo, 2 orang duet, 3 orang trio, 4 orang kuartet, 5 orang septime, nomor 6 septime, 7 oktav. Oke, anak yang 2-nya bagian B-nya tentang materi vokal. Materi vokal ini kalau kita mau nyanyi, apa sih vokal? Vokal adalah suara manusia. Nah, suara manusia ini bermacam-macam, berbagai warna. Di antaranya ada warna atau timbre. Yang kedua ada juga disebut dengan wilayah nada. Yang ketiga disebut juga dengan suara anak, suara remaja, dan itu macam-macamnya. Baik anak-anak ibu, baru sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan?